Sebentar. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid siswa BPK Penabur Tasikmalaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa sehat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai sesi webinarnya. Untuk menunggu itu kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu beberapa orang tua murid yang akan join ke Zoom parenting kita hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Arum, saya guru BK SD BPK Penabur Tasikmalaya yang akan menjadi moderator pada acara webinar parenting SD BPK Penabur Tasikmalaya hari ini. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan kami, sebelum memulai acara ini, mari bersama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Saya akan memimpin doa pembuka ini untuk memulai sesi acara webinar pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul untuk hadir dalam acara webinar parenting pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati istirahat kami semalam, dan pada pagi hari ini Tuhan kami dibangunkan dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara webinar hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan Yesus yang juga pimpin acara kami, sehingga kami pun dapat bisa memahami materi webinar ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pembicara dari webinar ini dengan Miss kita ya Tuhan. Kami menyerahkan Miss kita ke dalam tangan-Mu, materi yang Miss kita sampaikan, biarlah
bisa menjadi penguatan bagi kami ya Bapak. Ya Tuhan, kami serahkan serangkaian acara hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai materinya, ada perwakilan sambutan dari pengurus Yayasan BPK Penabur Tasikmalaya yang akan diwakilkan oleh Ibu Linda Juntani. Yang hari ini saya mewakili pengurus BPK Penabur Tasikmalaya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Pandemi COVID belum berakhir, PJJ masih terus berlangsung. Orang tua siswa sudah mulai bekerja di luar rumah, dan anak-anak masih tetap sekolah dari rumah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan tenaga ekstra dari orang tua, kesabaran ekstra dari orang tua untuk menghadapi situasi yang belum biasa atau situasi yang belum normal ini. Hari ini kita akan sama-sama dimotivasi menjadi orang tua yang terus tangguh, bersemangat, dan terus mendukung PJJ anak-anak kita, sehingga nanti ketika saatnya anak-anak dapat kembali bertemu guru-guru di sekolah. Selamat mengikuti webinar hari ini. Selamat menjadi orang tua yang terus bersemangat dan menyemangati anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Linda, perwakilan dari pengurus Yayasan BPK Penabur Tasikmalaya yang sudah memberikan kata sambutan untuk acara webinar parenting pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada peraturan yang akan saya sampaikan selama acara webinar ini berlangsung. Yang pertama, selama webinar berlangsung, dimohon untuk parents bisa mengikutinya dengan baik. Dan yang kedua adalah ketika pembicara sedang memaparkan materi, dimohon untuk parents mematikan mic-nya terlebih dahulu supaya pembicara bisa lebih maksimal untuk memberikan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga adalah selama webinar berlangsung diharapkan parents menyalakan kameranya. Dan yang terakhir, jika ada pertanyaan dari parents bisa menyampaikan melalui chat yang ada di Zoom ini dengan menggunakan hashtag nama dari parents dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Jika nanti ada parents yang ingin bertanya, langsung melalui Zoom ini, tidak melalui chat, akan kami berikan kesempatan di sesi pertanyaan. Begitu ya parents. Jadi kami memohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti aturan dalam webinar hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan profil dari pembicara webinar parenting kita pada pagi hari ini. Pembicara kita bernama Gita Mediana Simanjuntak, Master Psikologi Psikolog. Profil dari Ibu Gita Mediana adalah nama lengkap Gita Mediana Simanjuntak, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 30 Mei 1987, pendidikan S1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan psikologi, dan dilanjutkan pendidikan S2 di Magister Profesi Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Riwayat pekerjaan dari Miss Gita, 2010 sampai 2013, Miss Gita mengajar sebagai guru BK TK SD BPK Penabur Tasikmalaya. Tahun 2013 sampai 2019, Miss Gita mengajar khusus menjadi guru BK di SD BPK Penabur Tasikmalaya. Tahun 2019 sampai sekarang, Miss Gita melanjutkan mengajar sebagai guru BK SMA BPK Penabur Tasikmalaya dan sekaligus menjadi koordinator BK BPK Penabur Tasikmalaya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya persilahkan untuk Miss Gita menyampaikan materi webinar kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Miss Arum. Sama-sama. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali saya akhirnya bisa kembali.
Em, Kedengeran nggak? Saya akhirnya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu. Seperti yang tadi Miss Arum katakan, jelas sekali gitu ya. Saya cukup lama di SD sebagai guru BK, dan sekarang saya menjadi guru BK di SMA, sehingga ketika saya diminta untuk di SD, saya berasa kembali pulang ke rumah begitu ya. Baik, Bapak Ibu, hal yang menarik adalah ketika PJJ ini harus kita lakukan dan sudah berlangsung dari bulan Maret kemarin. Ada banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Di tengah kita harus berjuang dalam kehidupan kita, dalam perekonomian mungkin ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekarang diperhadapkan bahwa anak-anak itu harus belajar di rumah. Nah, maka dari itu, ini yang perlu kita sepakati bersama bahwa anak-anak perlu tahu, anak-anak perlu Kalau kan kita nuanginnya kan enggak panas, kalau masuk panas nggak bisa. Orang tua perlu memberikan mungkin pemahaman kepada anak bahwa di unmute tolong. Bahwa sekolah itu dipindahkan, sehingga ketika anak-anak kita merasa bahwa kenapa saya nggak boleh ketemu sama teman-teman, kenapa saya nggak boleh ke sekolah, kenapa saya nggak boleh pada sudah ya. Kenapa saya nggak boleh gitu datang ke sekolah, ketemu guru dan teman-teman. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa anak-anak kita harus memahami ini, bahwa dalam masa pandemi seperti ini, mereka tidak boleh ke sekolah karena apa? Apa kendalanya kalau mereka harus ke sekolah? Akibatnya kalau mereka harus ke sekolah? Sehingga pembelajaran itu menjadi dipindahkan di rumah, meskipun di rumah tetapi tetap seperti belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya memahami bahwa ini akan banyak hal yang kita alami ya, akan banyak hal yang kita rasakan bahwa ini bebannya semakin berat. Iya, betul. Saya memahami itu bahwa ini semakin menjadikan kita orang tua itu double pekerjaan. Maka dari itu Bapak Ibu dengan webinar ini, saya berharap Bapak Ibu bisa terberkati, terbuka pikirannya, dan kita sama-sama belajar. Saya, guru-guru, dan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana kita berjuang menghadapi masa pandemi ini. Bagaimana anak-anak kita tetap bisa mendapatkan ilmu sekalipun mereka bersekolah di rumah, tidak ada di sekolah. Saya langsung saja Bapak Ibu, saya akan sharekan. Ya. Dengan judul Dear Parents, You Are the Best. Kenapa the best? Bapak Ibu, Anda adalah orang-orang terbaik yang dipilih Tuhan untuk dititipkan anak-anak. Dan ketika anak-anak menjadi anaknya Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Ini adalah sebuah berkat dari Tuhan yang tidak ternilai dan tidak bisa digantikan dengan materi apapun. Bahwa kehadiran seorang anak, buah hati yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah yang perlu kita jaga. Dan bagaimana kita harus membuat mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, bisa memberkati banyak orang, dan terlebih anak-anak ini kita menyenangkan Tuhan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Karena apa? Karena mereka punya orang tua yang hebat, yaitu Bapak dan Ibu semuanya. Saya awali dengan fase perkembangan anak SD. Bapak Ibu, anak SD ini rentangnya dari kelas 1 hingga kelas 6. Dari usia 6 sampai 7 tahun hingga usia 12 tahun. Sampai mungkin ada yang 13 tahun. Sehingga fase yang panjang ini, dari umur 6 tahun sampai ke 12 tahun ini, di sini pun juga kita harus bisa mengelompokkannya menjadi 2. Kita tidak bisa pukul rata bahwa anak SD itu akan sama dari yang kelas 1 sampai yang kelas 6, tentu tidak. Maka dari itu, mari kita lihat fase perkembangan anak, saya bagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, itu adalah fisik motorik. Yang kedua, itu adalah kognisi. Kognisi itu yang berkaitan dengan pemikiran mereka. Yang ketiga adalah sosio-emosi. Yang keempat adalah bahasa. Dan yang kelima adalah moral. Saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu, bagaimana fase perkembangan anak SD ini yang dialami oleh Bapak dan Ibu, yang mungkin sudah dialami atau
akan datang dialami. Jadi belum dialami tapi pasti akan dialami. Fase yang pertama adalah fase fisik dan motorik. Bapak Ibu, anak-anak kita itu akan bertambah, akan bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh itu berkaitan dengan fisik mereka. Bagaimana mereka bertambah tingginya, beratnya, kuatnya, lalu sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak mereka yang akan semakin kuat, yang akan semakin baik seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mereka bertumbuh menjadi lebih besar badannya. Nah, ketika anak-anak kita memiliki tinggi badan, berat badan yang sesuai, ataupun juga keterampilan dalam gerak mereka semuanya baik, semuanya sesuai, maka ini akan membuat anak-anak kita berkaitan dengan rasa percaya diri mereka. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita mengalami permasalahan dalam fisik dan motorik mereka, hal ini akan berdampak juga dalam hal percaya diri mereka. Contohnya misalkan, ketika mereka tidak sekuat teman-temannya, misalkan anak saya sering sakit-sakitan Bu, sehingga secara fisik dia tidak sekuat teman-temannya. Nah, akan ada rasa tidak percaya diri yang anak-anak kita akan tunjuk. Tetapi balik lagi, bagaimana dengan kita sebagai orang tua dalam penerimaan mereka? Sehingga ketika misalkan anak-anak kita tidak sama bertumbuhnya secara fisik dengan teman-temannya, ketika kita memberikan mereka penguatan, ketika kita menerima mereka yang apa adanya, bahkan kita menganggap bahwa anak-anak kita ini bukan anak-anak yang berbeda, tapi sama saja, sehingga mereka pun juga tumbuh rasa percaya dirinya, maka anak-anak kita akan bertumbuh dengan sama dengan teman-temannya. Yang pertama itu adalah fisik dan motorik. Yang kedua, secara kognisi. Kognisi ini berkaitan dengan pola pikir anak-anak kita. Anak-anak SD ini sudah mampu berpikir dan memecahkan masalah. Lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang ya, beda antara kelas 1, kita bagi kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil mungkin kelas 1 sampai kelas 3 ya, kelas besar itu kelas 4 sampai kelas 6. Nah, mampu berpikir dan memecahkan masalah. Anak-anak SD ini sudah mampu sekalipun masih sederhana. Sekalipun kita nggak bisa berpikir bahwa, wah anak-anak saya harusnya ini, apalagi yang kelas 6 gitu ya, kamu tuh harusnya udah gede, kamu tuh harusnya udah bisa mikir, harus udah bisa dewasa dan lain sebagainya. Kita menuntut mereka untuk seperti itu. Tetapi itu adalah proses Bapak Ibu. Anak-anak kita berpikir dan memecahkan masalah sesuai dengan usianya. Dan yang lebih kecil tentu lebih sederhana dalam berpikirnya. Dalam kognisi juga anak-anak sudah mampu penalaran logis terhadap sesuatu yang bersifatnya konkret, bukan yang abstrak. Sehingga jika Bapak Ibu meminta anak-anak misalkan, jadilah anak yang baik ya. Baik itu abstrak. Konkretnya seperti apa? Mari Bapak Ibu, ketika menjelaskan kepada anak-anak kita, misalkan menasehati mereka, ada baiknya ketika kita pun juga memberikan sesuatu yang lebih konkret. Misalnya, sudah bisa ya membereskan tempat tidurnya sendiri. Sudah bisa ya membantu mama mencuci piring. Nah, itu kan termasuk dalam kategori baik. Tetapi baik itu yang seperti apa? Baik itu sesuatu yang abstrak. Sementara yang konkretnya adalah yang lebih jelas, yang lebih terbayang oleh mereka. Karena kognisi mereka pun juga masih cukup sederhana di usia anak SD. Yang ketiga, sosio-emosi. Ini yang menjadi hal yang juga terlihat, Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita meningkat intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya. Nah, kelas kecil mungkin masih bisa tidak terlalu ketara antara perubahan terhadap orang tua dan terhadap terhadap teman. Mereka masih bisa melekat dengan orang tuanya, juga melekat dengan teman-temannya. Nah, tetapi kalau untuk yang kelas 4, 5, 6, sudah mulai mereka punya misalkan nih grup WhatsApp bersama dengan teman-temannya, misalkan begitu. Sehingga ketika orang tua pengen tahu, mereka bilang, nggak mau, ini rahasia. Nah, sudah mulai ada rahasia dengan orang tua. Ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Anak sekarang udah mau, aku mau sendiri aja, aku bisa sendiri kok. Aku mau misalkan nih, dalam hal pakaian misalkan, pemilihan pakaian. Anak udah nggak mau lagi dipilih pakai baju ini, baju itu. Kalau mungkin usia TK mereka masih nurut gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ketika SD, apalagi SD-nya yang kelas atas, mereka sudah bisa memilih sendiri. Saya mau pakai baju apa, warna apa, itu pilihan saya begitu. Nah, hal ini juga terlihat ketika anak merasa tidak percaya diri saat temannya mampu dan dia tidak mampu mengerjakan sesuatu.
Dia mulai ngerasa nggak pede. Kenapa ya teman aku bisa, kenapa aku nggak bisa? Dan pada akhirnya anak menuntut. Mama, teman aku punya ini loh, kenapa aku nggak punya? Teman aku bisa ini loh, kenapa aku nggak bisa? Secara sosio-emosi, ini akan mulai terlihat Bapak Ibu di usia SD. Lalu bahasa. Perkembangan bahasa anak, apalagi anak SD yang awal-awal ya, ini akan mulai muncul semakin bervariasi dan bahkan mereka semakin kaya dalam bahasa. Ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, mereka pun juga belajar dari teman-temannya. Mereka belajar bahasa-bahasa baru, kosakata baru. Sehingga mungkin Bapak Ibu seringkali merasa, kok di rumah nggak pernah ngomong ini, di sekolah ngomong ini ya, misalkan begitu. Atau misalkan ketika mereka pun juga punya teman-teman di luar sekolah atau teman-teman main, misalkan dengan tetangga ataupun dengan teman-teman les. Nah, perkembangan bahasa anak ini mencapai kesempurnaan pada akhir masa remajanya mereka. Dan sekarang bahasa mereka sedang berkembang, Bapak Ibu. Mereka sedang menyerap banyak sekali bahasa yang mereka dengar dari orang-orang di sekitar mereka. Dan yang lebih penting, ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kenapa? Karena komunitas pertama yang mereka miliki, yang seorang anak miliki ketika mereka hadir di dunia ini adalah keluarga. Orang-orang yang mereka temui pertama kali itu adalah keluarga. Bapak, ibu, ayah, ibu, ataupun kakak mereka. Sehingga dari mana mereka belajar bahasa yang terutama itu adalah dari keluarga. Nah, Bapak Ibu, ini juga menjadi hal yang penting bagi kita bahwa ketika seringkali kita berbicara dengan orang dewasa, anak kita mendengarkan. Dan anak kita bisa jadi meniru apa yang kita bicarakan dalam perkembangan bahasa. Lalu kemudian dalam perkembangan moral anak-anak. Di masa anak-anak awal, perkembangan moral ini belum berkembang pesat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena secara kognitif, anak-anak kita belum mencapai pemahaman prinsip benar salah. Jadi mereka masih ambigu antara boleh nggak ya, ini benar atau tidak ya. Kalau benar berarti oke lah saya lakukan, tapi yang salah juga nggak apa-apa lah saya lakukan. Nah, seperti itu. Mereka belum memahami, belum paham betul. Sepenuhnya paham itu mereka belum untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Sehingga perkembangan moral mereka itu masih berkembang. Nah, ini juga merupakan masa transisi. Ketika mereka meninggalkan periode realisme memasuki moral otonom. Saya jelaskan Bapak Ibu, ini sangat kelihatan di kelas atas ya, di kelas besar, kelas 4, 5, 6. Ini kelihatan banget. Anak-anak perkembangan moralnya, yang realisme, itu contohnya begini. Ketika mereka memecahkan gelas, misalkan mereka memecahkan 2 gelas gitu ya. Mau sengaja, mau tidak sengaja, yang mereka lihat adalah akibatnya. 2 gelas pecah karena saya. Maka anak-anak akan berpikir, waduh itu salah saya yang salah, saya yang memecahkan. Itu yang realisme. Mereka melihat realistiknya, oh pecah 2 gelas. Nah, tetapi ketika mereka masuk pada periode moral otonom, ini mereka sudah mulai berpikir. Lagi-lagi ini dipengaruhi oleh kognitif mereka ya, perkembangan kognitif mereka yang semakin bertambah, maka mereka berpikir gini, ketika itu 2 pecah, saya tidak sengaja, maka saya tidak bersalah. Kenapa? Karena saya nggak niat kok mecahin gelas itu misalkan. Tetapi jika saya memecahkan 1 gelas saja dengan saya niat memecahkannya, itu jauh lebih berdosa, ibaratnya begitu. Itu jauh lebih bersalah. Gitu. Nah, meskipun yang 2, misalkan 2 gelas itu secara tidak sengaja, gitu ya, mereka akan berpikir, ya nggak apa-apa. Tapi kalau 1 saja, jadi mereka tidak melihat lagi akibatnya ya, tetapi mereka melihat dari niatnya. Ini ada perkembangan kognitif yang semakin meningkat. Mereka sudah bisa memikir, oh saya nggak sengaja kok, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sengaja, sekalipun retak, saya akan merasa bersalah. Nah, moral ini Bapak Ibu, akan semakin terasah jika kita sebagai orang tua juga menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral. Tetapi jika kita sebagai orang tua, kita menganggap bahwa, udahlah nggak apa-apa gitu ya, retak sedikit sekalipun misalkan disengaja, atau bahkan kita mencontohkan ketika kita marah, kita membuang sesuatu atau melempar segala sesuatu, anak akan berpikir, oh ternyata tidak apa-apa. Ketika itu tidak sengaja, dengan sengaja, ternyata tidak apa-apa. Kenapa? Orang tua saya juga melakukan hal yang sama.
Nah, itu juga kita perlu hati-hati. Maka dari itu Bapak Ibu, apa sih peran orang tua dalam pendampingan anak? Apalagi anak-anak kita ini sedang anak-anak yang berkembang betul gitu ya, dalam hal tadi saya bilang fisik mereka, kognisi mereka, sosio-emosi mereka, bahasa dan moral. Anak-anak kita tuh terlihat sekali, fase SD ini sangat terlihat ketika anak-anak yang tadinya secara fisik dia pendek, lulus SMA kemudian, lulus SD, kemudian nanti dia tingginya tuh drastis, signifikan sekali terlihat gitu ya. Bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita? Yang pertama, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu adalah pemegang kendali. Orang tua adalah pemegang kendali dalam keluarga. Maksudnya adalah, mari kita diskusikan aturan-aturan yang ada di rumah. Setiap keluarga itu memiliki aturan. Setiap orang tua itu memiliki aturan yang mungkin berbeda dengan orang tua lainnya, yang mungkin berbeda dengan keluarga lainnya. Sehingga ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bahwa papa dan mama punya kebijakan sendiri. Papa dan mama punya aturan sendiri yang perlu disepakati. Artinya, kenapa harus diskusi? Artinya ini tidak memberatkan anak, juga tidak merugikan orang tua. Jadi anak juga tidak serta-merta kemudian mereka jadi berani terhadap orang tua mungkin ya. Tetapi mari kita diskusikan kepada anak-anak kita. Win-win solution. Ini baik untuk papa mama dan juga baik untuk kamu. Dan ini juga berkaitan dengan pola asuh ya Bapak Ibu. Bahwa pola asuh orang tua itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah yang otoriter. Di mana orang tua itu menekankan semuanya itu harus aturan orang tua. Tidak mendengarkan apa yang anak inginkan. Nah, biasanya ini orang tua zaman dulu. Seperti orang tua saya mungkin nih lumayan agak otoriter gitu ya. Karena memang orang tua dulu dengan pemahaman dan pola asuh mereka yang mereka dapatkan dulu sehingga itu diterapkan kepada anak-anaknya. Nah, tetapi orang tua zaman sekarang sepertinya nggak banyak yang otoriter begitu ya. Meskipun mungkin masih ada begitu. Nah, yang pertama tadi otoriter. Yang kedua adalah permisif. Permisif ini yang membiarkan. Dalam artian begini, anaknya mau apa silahkan. Anak mau megang handphone jam berapa aja silahkan. Anak mau pergi kemana-mana ya silahkan. Anak mau melakukan apa-apa ya silahkan. Mungkin dengan alasan saya juga sibuk Bu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi yang baik adalah yang ketiga, yaitu demokratis. Demokratis itu artinya anak boleh melakukan sesuatu tapi dengan batasan dari orang tua. Dan orang tua juga boleh memberikan konsekuensi gitu ya, entah itu misalkan hukuman ringan kepada anak, tetapi juga dengan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara anak dengan orang tua dalam mengambil suatu keputusan ataupun dalam menerapkan suatu pola asuh begitu. Nah, yang pertama tadi diskusikan aturan-aturan di rumah. Yang kedua adalah bangun komunikasi 2 arah, terlebih antara orang tua dan anak. Bapak Ibu, anak-anak SD ini komunikasinya sudah sangat lancar. Mereka berbicaranya juga sudah sangat fasih gitu ya, ngomongnya gitu ya. Dan ketika mereka sudah bisa berbicara dengan lancar, mereka sudah mampu berargumen, maka anak-anak kita ini sudah bisa diajak negosiasi. Artinya, ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu untuk anak lakukan, mari anak kita diajak bicara. Kenapa Papa dan Mama pengen kamu melakukan ini? Karena begini. Kenapa tidak boleh? Karena apa? Sehingga ketika anak dimarahi, anak tahu kenapa anak dimarahi. Sehingga anak ketika dilarang, anak tahu anak dilarang itu untuk kebaikan mereka. Bangun komunikasi 2 arah juga tidak hanya anak dan orang tua, tetapi juga sesama pasangan, Bapak Ibu. Mungkin antara ayah dengan ibu, antara papa dengan mama, bagaimana saling memahami apa maunya istri, apa maunya suami. Karena ini juga berdampak untuk anak-anak kita. Yang kedua, peran orang tua sebagai role model. Bapak Ibu, children see, children do. Apa yang dia lihat, itu yang dia kerjakan. Sehingga bagaimana kita menjadi role model, bagaimana kita menjadi orang-orang yang diidolakan oleh anak-anak kita. Dari apa? Dari keseharian, Bapak Ibu. Karena seringkali perilaku yang kita tunjukkan itu jauh lebih kuat daripada kata-kata kita. Karena mereka melihat orang tua saya mempraktekkan itu. Bukan hanya berkata-kata saja, tetapi mereka mencontohkannya untuk saya. Yang kedua, unconditional positive regard. Bapak Ibu, ini adalah penerimaan positif yang tidak bersyarat.
Artinya, mau bagaimanapun keadaan anak Bapak Ibu, dia adalah anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu kasihi. Ketika anak memiliki unconditional positive regard dalam keluarganya, mereka akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang lebih berkualitas. Dalam hal apa? Dalam hal berbicara, dalam hal bertindak. Karena mereka tidak perlu mencari kasih dari luar. Karena mereka tahu mereka diterima di keluarga mereka. Mereka tahu apapun yang terjadi, misalkan ketika saya mampunya melakukan segini, orang tua saya pun juga menerima saya tetap anaknya. Sekalipun kita meminta, ayo nak, kamu bisa lebih baik kok. Tetapi penerimaan itu jauh lebih penting, bahwa anak diterima di keluarga mereka. Yang ketiga, peran orang tua dalam pendampingan anak, menjadi teman dan guru bagi anak-anak kita. Diskusi dan berbagi cerita. Bapak Ibu, ketika saya menjadi guru BK di SD, awal-awal saya cukup kaget. Anak-anak SD itu cerita, curhat, ngobrol, itu kok dengan sematang itu ya. Saya sampai berpikir, bisa ya anak-anak SD mereka menceritakan tentang keadaan teman-temannya, tentang keadaan papa mamanya gitu ya. Dengan penuh kepolosan mereka bercerita, dan bahkan saya bisa ngobrol dengan mereka itu cukup lama. Ketika mereka bercerita, saya bertanya, mereka bisa menjawab lagi. Saya bertanya, mereka bisa lagi menceritakan dan menjelaskan dengan detail. Sampai pada akhirnya saya cukup kaget. Waktu itu saya cukup kaget bahwa, oh ternyata anak SD ini bisa ya mereka curhat dengan sebegitu sempurnanya. Saya pikir yang curhat itu hanya orang-orang kita dewasa gitu. Ternyata anak-anak SD itu juga bisa curhat dengan cukup luar biasa begitu. Dan alangkah baiknya ketika anak-anak itu curhat di tempat yang tepat. Artinya ketika di rumah nih, mereka seharian di rumah dan tidak bisa bersekolah karena masa pandemi ini, kami mengharapkan Bapak Ibu menjadi teman anak-anak sebagai diskusi dan berbagi cerita. Ketika mereka belajar online mungkin, apa keluhan mereka, apa permasalahan mereka. Mungkin anak-anak bisa cerita kepada Bapak Ibu. Dan yang kedua, beri penghargaan kepada anak-anak kita. Sekecil apapun progres yang mereka dapatkan, apa salahnya ketika kita bilang, good, keren, bagus. Misalnya, belum nyampe kok Miss dengan ekspektasinya, belum nyampe kok dengan yang diinginkan. Ya kita bilang, tetap katakan, bagus, ini udah keren kok, ini udah bagus. Dan kayaknya jauh lebih bagus jika begini, begini, begini. Jadi diawali dengan pujian terlebih dahulu. Dan yang ketiga, sebagai teman dan guru bagi anak, mari Bapak Ibu seimbangkan ekspektasi kita dengan keadaan. Artinya, kita pengen anak-anak kita tetap juara. Tetapi keadaannya di masa pandemi mungkin, atau keadaan kita pun juga pemantauan anaknya agak kurang, maka ekspektasinya boleh kok diturunkan. Supaya apa? Ini supaya kitanya juga nggak stres, Bapak Ibu. Supaya kitanya pun juga nggak jadi beban. Kita harus bekerja, bekerjanya mungkin double, apalagi di masa pandemi seperti ini. Harus juga mendampingi anak. Maka ekspektasi itu boleh kok kita turunkan. Tidak salah menurunkan ekspektasi itu. Supaya apa? Supaya anak kita nggak stres, kitanya pun juga tidak stres sebagai orang tua. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Untuk menjadikan itu semua, peran Bapak Ibu sebagai orang tua di masa pandemi. Ataupun juga dengan memperhatikan fase perkembangan anak-anak kita. Ada bahasa kasih yang dibuat oleh Dr. Gary. Ini bahasa kasih yang memang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. Tetapi ini dipakai secara dunia, secara umum, secara sekuler, sebagai bahasa kasih bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana pasangan antara suami istri, begitu ya. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, Bapak Ibu, ada word of affirmation. Ini adalah kata-kata pujian. Bagaimana bahasa kasih, bentuk-bentuk yang kasih yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, itu dengan bentuk pujian. Bagaimana kita memuji pasangan kita, bagaimana kita memuji anak kita, bagaimana kita memuji mungkin teman-teman kita. Itu adalah bahasa kasih yang bisa kita berikan kepada mereka. Bentuk yang pertama adalah pujian.
Dan bentuk yang kedua, quality time, waktu yang berkualitas. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi seperti ini, anak-anak ada di rumah, anak-anak bersama dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga harus membagi waktu antara kerja dan juga dengan anak. Quality time seharusnya ini menjadi sesuatu yang banyak dalam masa pandemi seperti ini. Dan mari waktu yang banyak ini kita buat menjadi waktu yang berkualitas. Tidak hanya kuantitasnya, 24 jam mereka bersama Bapak Ibu. Tidak hanya kuantitas, tidak hanya jumlah, tetapi kualitas. Meskipun 1 atau 2 jam, tetapi itu berkualitas. Itu akan membuat anak-anak kita juga bahagia. Yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga adalah sense of touch, sentuhan. Anak-anak kita juga perlu dibelai. Mungkin pasangan kita juga iya. Bagaimana anak-anak kita juga mendapatkan pelukan dari kita sebagai orang tua. Dan yang keempat, act of service. Artinya pelayanan. Bagaimana kita bisa melayani anak-anak kita mungkin, melayani pasangan kita. Bagaimana kita bisa, bukan hanya kita memberi, bukan hanya kita memberikan pujian kepada mereka, waktu, sentuhan, tetapi juga pelayanan. Artinya ketika misalkan anak-anak kita butuh sesuatu, boleh kok kita menolong mereka. Misalnya menemani mereka belajar, lalu kemudian kita membantu, misalkan membantu melipatkan sesuatu, membantu merapikan sesuatu, tetapi dengan anak juga melakukannya ya, tidak semua dilakukan orang tua. Pelayanan itu juga menjadi bentuk kasih. Yang kelima, ini adalah hadiah. Jadi ada beberapa memang orang yang suka memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitarnya, entah itu pasangannya ataupun anaknya. Tetapi hadiah ini tidak bisa menggantikan 4 yang lain ya, Bapak Ibu. Maksudnya nih, ya udahlah saya juga ngasih anak saya hadiah handphone misalkan. Tetapi maaf, saya nggak bisa memuji mereka. Saya nggak bisa memberikan waktu berkualitas buat mereka. Saya nggak bisa tuh menyentuh mereka karena saya sibuk. Atau saya nggak bisa melayani mereka. Saya cukuplah ngasihin hadiah-hadiah, misalkan mereka pengen apa, oh sepatu baru saya berikan, oh handphone baru saya berikan. Tidak. Bapak Ibu, give. Kenapa saya tulis ini di yang terakhir? Karena sebetulnya tanpa give, kita bisa memberikan yang 4 ini. Karena yang 4 teratas ini menjadikan hal yang penting bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih anak-anak kita. Bapak Ibu, menjadi hal yang penting ketika kita sebagai orang tua mendampingi perkembangan tumbuh kembang anak. Anak-anak kita dari kelas 1, 2, hingga nanti mereka kelas 6, mereka masuk ke jenjang SMP, memasuki masa remaja. Ketika mereka masuk ke masa remaja, kita akan semakin sulit untuk mendapatkan mereka pakai tanda kutip ya. Artinya mendapatkan perhatian mereka, mendapatkan waktu mereka mungkin karena mereka lebih sibuk dengan teman-teman mereka atau lebih sibuk dengan urusan-urusan mereka yang lain. Semakin mereka dewasa, hubungan orang tua dengan anak ini semakin akan ada jembatan yang harus ditempuh begitu. Tetapi ketika mereka masih ada di SD, inilah masa-masa terbaiknya Bapak Ibu memberikan waktu, memberikan pujian, memberikan sentuhan, memberikan pelukan kepada mereka, dan pelayanan kepada mereka. Nah, hal ini juga menjadi penting dalam pasangan. Ketika misalkan, saya punya kebutuhan bahasa kasih saya, misalkan nih Bapak Ibu, bahasa kasih saya adalah pujian. Artinya saya sangat suka dipuji daripada saya diberi hadiah. Nah, ketika pasangan Bapak Ibu mempunyai bahasa kasih yang berbeda dengan bahasa kasih yang Bapak Ibu punya, itu pun juga kita harus saling mengerti bahwa oh istri saya itu lebih suka dipuji daripada dikasih hadiah. Maka dari itu, mari kita bisa mengamati ataupun juga kita bisa menganalisa pasangan saya tuh bahasa kasihnya apa. Sehingga kasih yang kita berikan itu tepat. Begitu juga kepada anak-anak. Anak-anak saya sukanya apa? Anak-anak saya lebih nyaman ketika saya memberikan kasih yang bagaimana. Nah, pemberian bahasa kasih ini akan tepat ketika pas dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, saya menutup pemaparan saya dengan ayat Alkitab yang selalu membuat saya berdecak kagum terhadap Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu, ayat ini selalu menjadi ayat pegangan ketika saya tahu saya berharga di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu, janji Tuhan ini digenapkan kepada Bapak Ibu dengan diberinya buah hati, dengan diberinya seorang anak, atau bahkan lebih dari satu anak yang Bapak Ibu dapatkan dari Tuhan. Maka mari kita lihat, kejadian-kejadian Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ketika ibu mengandung selama 9 bulan, Tuhan bekerja luar biasa, dan Tuhan menggenapkan janjinya pada Bapak dan Ibu. Betapa bersyukurnya kita memiliki anak. Betapa bersyukurnya kita bahkan mungkin dikasih lebih daripada satu anak. Itu artinya, Tuhan menggenapkan janji-janjinya atas Bapak Ibu. Dan ketika kita dipercaya, mari sama-sama kita memberikan juga pelayanan terbaik untuk anak-anak kita, pendampingan terbaik untuk anak-anak kita. Sehingga ketika anak-anak kita besar nanti, mereka tahu siapa idolanya, orang tua mereka, yang mereka kagumi. Karena apa? Anak-anak menjadi hebat karena orang tuanya hebat. Betapa hebatnya Bapak dan Ibu. Mari kita sadari itu. Ketika Tuhan menitipkan itu, bukan tanpa rencana kok. Kenapa Tuhan menitipkan, misalkan nih, anak saya bernama Andi. Kenapa Tuhan menitipkan Andi kepada saya misalkan? Kenapa Tuhan menitipkan misalkan Arum kepada saya? Kenapa Tuhan menitipkan Gita kepada saya misalkan? Itu artinya Tuhan percaya dan Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Bapak Ibu dan juga bagi anak-anak Bapak Ibu. Kiranya apa yang saya paparkan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Saya mempersilahkan juga kepada Miss Arum. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau kita diskusikan, mari kita diskusikan sama-sama. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Karena hidup ini pembelajaran seumur hidup ya. Pembelajaran sampai akhir hayat. Meskipun kita gagal saat ini, nggak masalah kok, kita bisa mencobanya. Selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Itu artinya kita masih punya kesempatan untuk belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Miss Arum. Puji Tuhan, terima kasih Miss Gita sudah menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini. Semoga juga parents, materi yang Miss Gita sampaikan memang betul. Saya belum menjadi orang tua, tetapi di sini saya belajar nanti akan menjadi orang tua. Saya banyak belajar juga dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengasuh putra-putri kita di rumah. Betul sekali dengan bahasa kasih yang Miss Gita sampaikan, itu menguatkan kita sebagai para parents di rumah untuk mendidik anak-anak kita. Ya, baik Bapak Ibu, sesi pertama untuk pertanyaan. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dari Bapak Ibu guru yang mau bertanya juga tidak apa-apa. Bagi parents yang mau bertanya juga dipersilahkan. Untuk sesi pertama ini, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya parents. Kalau misalkan ada parents yang ingin bertanya langsung, berbicara di Zoom, boleh munculkan tombol raise hand-nya. Jika tidak pun juga parents bisa ketik di kolom chat dengan hashtag nama dari parents, lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya. Begitu parents? Ada yang ingin bertanya untuk sesi pertama pada parenting kita hari ini? Mari silakan Bapak Ibu, kita sama-sama diskusi ya. Ya. Karena kita juga calon-calon ibu ya, Miss. Dan Bapak Ibu sudah punya pengalaman lebih hebat daripada kami, sehingga kami pun juga mungkin bisa harus belajar dari Bapak Ibu. Atau ada parents yang mau sharing, sharing kepada kami gitu, tentang selama Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, gitu. Misalkan mengalami kendala-kendala apa selama di rumah, Bapak Ibu mau sharing kepada kami, mau menanyakan kepada Miss Gita, juga dipersilahkan Bapak Ibu.
Atau Bapak Ibu Guru SD BPK Penabur Tasikmalaya yang mau bertanya, juga boleh. Baik, kalau sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua murid siswa, Miss Gita, saya mau bertanya terlebih dahulu. Iya, silakan. Ya, Miss Gita, berarti itu kan kebutuhan masing-masing anak-anak itu berbeda-beda ya. Bagaimana juga cara kita untuk membagikan kebutuhan itu kepada anak-anak kita secara sama gitu. Misalkan ada satu parents yang mempunyai anak lebih dari satu, bagaimana cara dia bisa membagikan kebutuhan kasihnya itu sama untuk semua anaknya. Begitu Miss Gita. Saya awali dengan pertanyaan itu. Oke. Ya, Miss Arum, thank you. Kalau misalkan anak-anaknya lebih daripada satu gitu ya Bapak Ibu, dan gimana membagikannya sama. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki anak lebih daripada satu, tentunya sayangnya pasti sama gitu ya. Maksudnya bukan berarti 50% saya bagi ke anak sulung, 50% saya bagi ke anak bungsu begitu ya. Tetapi saya yakin dan percaya pasti ngasih semuanya itu 100%. Nah, cuman mungkin kita pun juga punya keterbatasan dalam hal waktunya gitu ya pembagiannya. Maka dari itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini harus berbagi dengan pasangan. Jadi misalkan ketika mami harus dengan kakak yang pertama, maka yang kedua atau yang bungsu dengan papinya gitu. Tapi nanti gantian, jangan sampai nanti ada anggapan bahwa oh ini anak mami, oh ini anak papi karena deketnya itu gitu ya. Nah nggak gitu. Nah jadi memang harus berbagi dengan pasangan kita. Jadi kapan kalanya juga kita perlu me time gitu ya Bapak Ibu. Kita juga butuh me time ya supaya nggak terlalu, supaya jiwa kita tetap sehat gitu ya, sehat jiwa gitu ya, sehat mental. Nah maka dari itu kapan juga pasangan harus tahu waktunya bergantian dalam mendidik anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita. Karena kan ini bukan cuma anaknya ibu ya, tapi juga anaknya bapak juga begitu. Begitu, Miss. Betul ya, Miss Gita ya. Berarti memang peran kedua orang tua tuh ya sangat banget dibutuhkan ya. Jadi nggak bisa mamihnya aja yang berperan, papihnya oke, cari uang nggak apa-apa, tapi kurang memperhatikan anak. Tetap Bapak Ibu sebagai orang tua, ayah dan ibu itu memang harus berperan komplit untuk anaknya, mendampingi anaknya, begitu ya. Ya, dan juga gini, Miss, antara papa dengan mama itu kan beda ya terhadap anak. Maksudnya seorang bapak laki-laki misalkan nih dalam mendidik anak, seringkali kita lihat gini. Ini anak kalau main sama bapaknya tuh mainnya tuh main yang aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi kalau sama mama mainnya yang baik-baik gitu, yang adem-adem, yang apa ya maksudnya yang aman, main aman dengan mama gitu ya, permainan-permainan aman. Tapi kalau udah main dengan papanya, wah bisa main segala rupa. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu punya dampak loh buat anak-anak kita. Anak kita belajar berani dari siapa? Dari ayahnya. Anak kita belajar bagaimana mereka mampu menghadapi tantangan ke depan gitu ya, itu dari papanya. Ketika mereka bermain dengan papanya hal yang aneh-aneh itu menurut kita aneh-aneh gitu ya, hal yang mungkin membahayakan lah, ya nanti mainnya yang cukup bikin kita mengerikan gitu ya. Nah, tapi anak belajar dari papanya itu supaya apa? Supaya mereka itu belajar bagaimana mereka kuat. Jadi kalau jatuh gitu ya, kalau sama papa kan malah diketawain gitu ya. Tapi kalau sama mama, mama pasti, kamu sih gimana gitu ya. Tapi kalau sama papa kan malah ditertawakan lah, dan kita sempat jadi kesal gitu. Kok malah diketawain sih gitu ya, bukannya dibantuin atau gimana. Nah, ternyata sosok papa, sosok ayah itu juga berperan luar biasa bagi anak-anaknya. Anak belajar kuat, anak belajar siap menghadapi tantangan. Itu ya belajar dari papanya. Terlebih juga Bapak Ibu ketika nanti anak Bapak Ibu mulai remaja, sosok papa itu sangat dibutuhkan bagaimana nanti mereka dalam memilih teman dekat. Apalagi nanti mereka menuju ke arah remaja akhir, pemilihan pasangan,
dewasa awal, nanti mereka mungkin punya pacar, begitu ya. Sosok papa ini akan menjadi kriteria bagi anak-anak perempuan kita. Ya, begitu juga mama pada anak laki-lakinya. Jadi memang bapak dan ibu ini kita tidak bisa hanya sendiri-sendiri. Bapak dan ibu adalah paket lengkap. Bapak ibu adalah paket lengkap untuk anak-anak. Baik masa saat ini ataupun juga masa mendatang sampai mereka tumbuh dewasa nanti. Begitu. Ya, Miss Gita, ini ada satu parents yang mau bertanya dari Ibu Heni. Ibu Heni mau bertanya kepada Miss Gita. Pertanyaannya adalah, anak saya sering bilang, enak ya jadi orang tua. Bagaimana jawaban kita supaya lebih bijak kepada anak kita? Begitu, Miss. Silahkan. Lucu ya Bu pertanyaannya. Enak ya jadi orang tua begitu. Nah, ketika satu kalimat itu terlontar dari anak, kita bisa eksplor pertanyaan itu. Jadi Bapak Ibu jangan buru-buru menjawab. Balikin itu ke anak. Enaknya apa? Menurut kamu emang enaknya jadi orang tua apa? Nah, karena kemungkinan anak-anak kita ini kan cuma ngelihat dari enaknya itu artinya nggak belajar gitu ya. Mama papa tuh nggak ngerjain PR. Mama papa tuh nggak harus ngeles. Mama papa tuh nggak harus banyak tugas kayak aku. Nggak harus bangun pagi seperti aku. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari pertanyaan itu dulu yang kita samakan persepsinya. Sehingga ketika anak tahu, oh ternyata pertanyaan saya salah gitu ya, kurang tepat pertanyaan saya gitu. Jadi jangan dulu buru-buru menjawab pertanyaannya, tetapi eksplorasi dari pertanyaannya. Kenapa enak? Contohnya misalkan, ya karena papa mama nggak ngerjain PR kayak saya, papa mama nggak banyak tugasnya, nggak les, nggak segala macam misalkan gitu. Nah, mari kita samakan. Dulu waktu papa mama kecil juga sekolah, sama kayak gitu. Sekarang papa mama kerja, cari uang. Lebih enak mana? Dengan kamu yang cuma belajar, terus nanti main, belajar lagi, main, tidur, lebih enak mana? Nah, jadi sebelum kita menjawab, mari kita eksplor dulu pertanyaan mereka dan samakan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, komunikasi dua arah Bapak Ibu. Semakin kita mengasah itu, anak-anak kita akan semakin memahami maksudnya kita itu apa dan maksudnya dia itu apa. Jadi di sini nih dari pertanyaannya Ibu Heni, di sini bisa jadi komunikasi dua arah dan bahkan ini bisa ngobrol yang panjang dengan anak-anak kita. Ini juga merangsang kognitif mereka ya. Ini akan membuat mereka berpikir lebih dalam lagi, berpikir lebih luas lagi. Dan ini bisa jadi stimulus yang baik buat mereka. Begitu Ibu Heni. Semoga menjawab ya Bu. Kalau belum, mari Bu kita ngobrol, dibuka kamera dan mikrofonnya kita ngobrol. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Ingin ngobrol langsung dengan Miss Gita, boleh Bu dibuka open mic-nya kalau misalkan ada jawaban masih dari Miss Gita yang belum jelas untuk Ibu, ataupun parents yang lainnya boleh yang mau bertanya langsung. Dipersilahkan parents untuk membuka mic-nya lalu berdiskusi bersama Miss Gita langsung juga nggak apa-apa. Di sini itu tidak hanya kita mendengarkan materi saja parents, tetapi namanya talk show itu kan kita ngobrol ya, ngobrol dengan pembicara, berdiskusi dengan pembicara. Jadi nanti setelah webinar ini berakhir, parents itu memiliki kepuasan tersendiri gitu karena mendapatkan materi yang cukup untuk parents bisa bekali dalam mendampingi anak-anaknya. Begitu. Ada parents yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ini ada sudah masuk dari Ibu Tin Aniwijaya, Miss Gita. Pertanyaannya adalah, bagaimana menghadapi anak yang kurang percaya diri? Terima kasih Ibu Tin untuk pertanyaannya. Ya, hai Ibu Tin Aniwijaya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana menghadapi anak yang kurang percaya diri? Bapak Ibu, kurang percaya dirinya dalam hal apa? Ada anak-anak yang tidak percaya diri satu karena fisik. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Mungkin anak-anak kita tidak setinggi teman-temannya. Ya, atau mungkin anak-anak kita tidak tidak lebih lah mungkin dari teman-temannya yang mereka pikirkan misalkan. Kalau secara fisik, misalkan tidak percaya diri secara fisik, nah disinilah peran orang tua
unconditional positive regard yang tadi saya bilang, bahwa sekalipun bentukmu seperti apa ibaratnya ya, bagaimanapun keadaanmu, kamu ini adalah anak yang hebat, kamu ini anak yang anak papa dan mama. Jadi penerimaan dari orang tua itu terus diberikan kepada anak, terus diberikan masukan-masukan positif terhadap anak, yang itu pada akhirnya nanti anak akan muncul kepercayaan dirinya bahwa sekalipun secara fisik saya tidak seperti teman-teman saya tetap diterima kok, saya juga tetap bisa menjadi saya yang apa adanya, misalkan seperti itu ya. Itu jika karena fisik, begitu. Nah, terus kemudian kalau ternyata merasa percaya dirinya ketika bertemu dengan orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita itu seperti yang tadi saya bilang ya, lingkup pertama yang anak dapatkan itu dari keluarga. Ya, ketika dia dari keluarga, yang dia lihat papah mamahnya itu yang dia lihat papah mamah dan kakak, mungkin kalau ada kakaknya begitu ya. Atau lebih luas lagi ada grandma, grandpa begitu ya, dan yang lain-lain, om tante dan lain-lain. Nah, ketika misalkan nih kita hanya lingkupnya itu saja, kita jarang mengajak anak-anak kita untuk ke tempat-tempat yang lebih banyak orangnya, maka dimungkinkan anak-anak kita akan takut berada di tempat asing, ketemu dengan teman-teman orang-orang asing. Nah, ini menjadi wajar. Maka gimana caranya supaya anak-anak kita itu lebih percaya diri, sedikit demi sedikit, mari kita ajak mereka ke lingkup yang lebih luas. Misalnya nih, yang tadinya cuma papa, mama, dan kakak, adik gitu ya. Nah, mari banyak keluarga besar misalkan. Nah, di keluarga besar itu, biarkan mereka bermain dengan sepupunya, biarkan mereka ngobrol dengan yang lain, jadi tidak harus selalu dengan orang tuanya begitu. Biarkan mereka bersosialisasi di sana. Memang dari hal yang kecil dulu, dari keluarga. Nah, lalu kalau misalkan nanti sudah dalam lingkup keluarga besar, lalu kemudian yang lebih besar lagi, misalkan dengan lingkup tempat bermain atau lingkup keluarga misalkan satu marga atau satu pokoknya yang lebih besar lagi. Nah, memang itu harus terus diasah. Jadi tidak bisa kita memunculkan rasa percaya diri anak itu seperti membalikkan telapak tangan gitu, nggak, itu proses gitu ya. Kalaupun misalkan sekarang di SD Bapak Ibu menyadari, oh anak saya nggak pede, berarti kan Bapak Ibu aware dengan itu ya, menyadari itu. Nah, mari kita kasih stimulus-stimulus yang baik supaya mereka bisa percaya diri itu gitu. Sehingga nanti ketika mereka SMP, SMA, nah percaya diri itu muncul gitu, dan mereka bisa semakin pede lagi gitu ke depannya. Begitu Ibu. Semoga menjawab ya Bu pertanyaannya. Silakan Miss. Baik, terima kasih Miss. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, saya senang banget, puji Tuhan akhirnya Bapak Ibu mau bertanya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Meta. Ya, Ibu Meta bertanya, Miss kita, bagaimana peran kita sebagai orang tua, tapi untuk orang tua yang single parent itu. Terima kasih. Oh, oke. Untuk orang tua yang single parent. Maksudnya, sorry Miss, pertanyaannya saya masih nggak paham. Maksudnya, orang tua single parent terhadap anaknya, begitu ya? Oh, oke. Bapak Ibu, makanya itu kalau bisa mikrofonnya dibuka biar kita bisa ngobrolnya enak gitu. Ya, saya coba pahami ya, dengan yang versi saya pahami itu maksudnya ketika... Yes, ma'am. Hi. Silakan, ma'am. Ya, can you say that? Tadi Miss Gita bilang kalau porsi ayah dan ibu itu memang masing-masing ada. Menyiasati betul. Bagi buat single parent bagaimana? Ya. Oh, oke. Ya, sip. Thank you, ma'am. Ya, Bapak Ibu, gini, single parents itu yang artinya mungkin mama atau papahnya perannya tidak ada begitu ya. Begini, kehadiran sosok pria dewasa itu tidak hanya dari papa. Ya, maksudnya begini. Ketika misalkan nih papanya tidak ada, papanya sudah meninggal misalkan. Siapa sosok dewasa, pria dewasa yang bisa menggantikan papa dalam posisi anak kita? Misalkan omnya atau opanya begitu, sehingga kehadiran pria dewasa itu tetap tergantikan.
sekalipun kita single parent misalkan ya, itu bisa tergantikan dengan om atau dengan opa. Jadi masih dalam lingkup keluarga. Nah, kalau misalkan mamahnya tidak ada, ya berarti dengan nenek ataupun juga dengan tante-tantenya begitu. Sehingga sebetulnya peran orang dewasa ini kan tidak kita dapatkan hanya dari papa mama. Jadi anak-anak kita nih, apalagi bapak ibu yang punya anak-anak kita yang punya om tante banyak gitu ya. Nah, mereka itu juga bisa memilih punya porsi juga gitu loh buat anak-anak kita dalam tumbuh perkembangan mereka. Jadi ya, kata mereka misalkan nih, anak saya kok lebih dekat dengan omnya ya, atau anak saya lebih dekat dengan tantenya gitu ya. Ya, tidak masalah, yang penting anak-anak kita tetap mendapatkan porsi peran orang tua dewasa, sosok dewasa dalam kehidupan mereka. Begitu. Jadi nggak masalah, Mem. Begitu. Yang terutama yang pasti perhatian ya, Miss ya? Iya, betul sekali. Perhatian dan kehadiran, Mem. Jadi ya, sekalipun perhatian, tapi tidak ada kehadiran juga tetap akan miss ya, hilang gitu. Jadi ya, kehadiran juga tetap, misalkan sering kita bawa ke tempat opanya, atau sering kita bawa ke tempat keluarga, sehingga tetap ada sosok orang dewasa yang lengkap antara pria dan wanita dewasa buat anak-anak kita. Jadi mencari figur yang sama berarti dari lingkungan keluarga juga ya? Betul, benar banget. Betul sekali. Thank you, Miss Gita. Terima kasih, Memeta. Selanjutnya, Miss Gita, ada pertanyaan dari Ibu Linda. Bu Linda Juntani, ya. Terima kasih, Bu Linda, sudah memberikan pertanyaannya. Miss, kalau anak saya ada 3, dan mereka sering bercanda ejek-ejekan. Kadang anak yang kecil jadi nangis. Apakah akan ada efek yang panjang? Kalau kita terlalu memanjakan yang kecil dan melindungi yang kecil, mungkin efeknya kurang baik juga ya. Tolong sharingnya juga ya, Miss. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua dari Bu Linda juga, atau satu persatu aja, Miss? Enggak apa-apa, sekalian. Oke. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana sebaiknya kita menanggapi bercandaan mereka sehingga semua merasa sama dan gak ada yang dimenangkan oleh orang tua. Terima kasih, Miss. Silakan, Miss Gita. Ya, terima kasih Bu Linda. Ejek-ejekan antara kakak dan adik. Bapak Ibu, ini menjadi suatu variasi dalam keluarga ya. Maksudnya gini, ketika mereka ngejeknya bukan ngejek fisik, bukan ngejek yang membuli, bukan ngejek yang bikin membuat anak itu menjadi down, menjadi minder gitu ya. Ya, itu tidak masalah. Jadi tidak bermasalah ketika anak-anak kita saling ejek-ejekan, misalkan, Dede mah nggak bisa, atau aku lebih hebat, yang kamu jelek, nah kayak gitu-gitu. Ya, selagi itu tidak membuat anak kita menjadi minder, itu tidak masalah. Tetapi ketika itu menjadi hal yang membuat anak kita penting bahwa, loh kok saya diejek sebegitunya, nah si kakak tolong dikasih tahu. Dimatikan dong. Ya, jadi ketika itu membuat anak menjadi malu, nah si kakak dikasih tahu, atau dalam misalkan nih ibu bertiga begitu ya, ya tiga-tiganya mari kita kumpulkan. Jadi ibaratnya kalau misalkan bercanda gitu ya, dijelaskan, Dek, maksudnya Koko tuh kayak gini loh, maksudnya Koko itu merasa bahwa dia lebih bagus, karena ya Koko lebih gede ya, punya Dede juga bagus, tapi mungkin Dede kalau udah segede Koko juga pasti bisa lebih bagus daripada itu. Nah, jadi di situ kita pun juga menanamkan ke anak yang kecil supaya dia tuh nggak cepet nangis gitu ketika dia ngerasa dibully gitu ya. Apalagi misalkan nih, Bu Linda saya tahu, ya ketiga ini kan cewek sendiri gitu ya, dan kokonya tuh laki-laki dua-duanya, kakak-kakaknya dua-duanya laki-laki. Jadilah dia semakin merasa bahwa, kok gitu sih, aku tuh udah perempuan sendiri gitu ya, yang paling kecil, kok aku malah diejek-ejek gitu. Nah, boleh diberi pengertian, tetapi dengan dikumpulkan tiga-tiganya. Diberi pengertian tiga-tiganya, tapi juga dengan memberikan pengertian yang tidak saling menjatuhkan begitu. Nah, jadi artinya Dede jangan mudah nangis dan Koko juga tidak mudah mengejek yang membuat Dede tersinggung begitu. Nah, tapi kalau misalkan mereka bertiga bercanda-bercandanya masih bercanda yang happy-happy sih, menurut saya tidak masalah. Yang penting itu mereka tidak membuli secara fisik,
dan mereka juga tidak saling menjatuhkan atau saling menghina begitu ya satu sama lain. Selebihnya dari itu aman begitu. Begitu Bu Linda, semoga menjawab pertanyaannya ya Bu. Ya, terima kasih Miss Gita. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau tadi ada suara bergema gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Miss. Waduh, makin banyak Miss. Apa ya Miss ya? Ini nggak apa-apa, senang malah Miss. Senang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Itri. Nah, ini Bu Itri, anaknya masih kecil ya Bu Itri ya. Bu Itri mau bertanya, Miss, bagaimana menghadapi anak yang suka memukul atau mencubit anak yang dia tidak suka? Atau dua pertanyaan sekaligus gitu, Miss kita, atau satu persatu? Ini aja dulu satu dulu ya. Satu persatu, oh baiklah. Okay. Ya, Bu Itri, thank you pertanyaannya. Gimana menghadapi anak yang suka memukul atau mencubit anak yang dia tidak suka? Gini, anak itu bisa memproteksi diri sendiri dengan meskipun kita nggak ada di sekitarnya ya. Maksudnya anak itu punya cara untuk memproteksi diri sendiri, yaitu ketika dia disakiti dia akan balik menyakiti. Itu lumrah. Itu wajar. Jadi ketika anak dipukul ya dia akan memukul. Ketika dia dicubit ya dia akan mencubit begitu loh. Nah, tapi gimana maksudnya mungkin Bu Itri ini adalah ketika si anaknya itu yang dia tidak sukai itu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia memukul atau mencubit begitu ya mungkin ya. Nah, kasih pengertian, diberi pengertian dengan bahasa yang sederhana. Semakin anak kecil, bahasa kita juga semakin dibikin sederhana. Jadi nggak panjang lebar ngasih taunya, karena juga itu lumayan menguras tenaga dan pada akhirnya sia-sia gitu ya. Misalkan nih kalau anaknya TK, temennya ada yang misalkan ngomong sesuatu terus dia puk gitu, mukul gitu ya. Nah, kita kasih tahu sama anaknya, kenapa tidak boleh memukul? Karena ketika kamu dipukul itu sakit loh. Ketika kamu dicubit itu sakit. Nah, terus anak kita pasti akan bilang, tapi kan dia nakalin saya, Ma. Nakalinnya nakalin apa? Misalkan nih, dia bilang saya nakal atau saya jelek dan lain sebagainya, misalkan kayak begitu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti tidak dengan memukul, tetapi juga dengan omongan lagi. Tapi bukan membalikan omongan teman ya, tapi bilangnya, nggak apa-apa, jelek juga ciptaan Tuhan, beres. Nah, tapi mungkin anak-anak kita tuh kan secara masih egosentris ya, mereka masih egois gitu berpikir, ya tapi kan aku nggak suka mah digituin. Nah, yang penting tidak memukul. Sebetulnya gini Bapak Ibu, ketika mereka memukul, mencubit, saya kok merasanya gini, children see, children do gitu. Berarti dia pernah melihat orang memukul dia. Dia pernah melihat orang mencubit dia. Nah, sehingga entah itu mungkin dilakukan oleh keluarga ataupun oleh teman. Nah, sehingga yang dia lakukan, dia mencubit dan memukul meskipun ke orang yang lain gitu. Bukan ke orang yang pernah mencubit dia gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita mesti betul-betul gimana ya? Maksudnya kita betul-betul memperhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman, apalagi yang masih usia TK gitu ya. Kita perlu memperhatikan bagaimana dia diperlakukan orang lain gitu. Sehingga apa yang mereka lihat itu tidak serta-merta dia akan lakukan itu ke orang lain gitu. Yang negatif maksudnya ya, yang negatif. Nah, karena biar gimana pun nanti baliknya gini, oh berarti di rumahnya suka dipukulin tuh, atau wah di rumahnya suka main cubit-cubitan, nah seperti itu. Nah, jadi semakin kecil ya semakin semakin bahasanya semakin dibuat sederhana. Dan itu tidak bisa cuma satu kali. Ya, ketika anak sudah melihat melakukan, maka yang bisa kita lakukan itu berulang-ulang, menasehati mereka berulang-ulang dan pegang tangan mereka. Bila perlu kita praktekkan kepada mereka. Dipukul itu sakit. Contoh mama pukul. Prok misalkan gitu. Ya, tapi jangan keras-keras juga ya. Nah, enak nggak digituin misalkan? Ya enggak lah, aku nggak suka. Nah, maka dari itu jangan lakukan itu kepada orang lain. Jadi dipegang. Sensori tubuh mereka itu dipegang. Bagian mana yang memang mereka salah. Begitu. Dan itu yang dikasih tahu kepada anak. Diberi pemahaman. Begitu. Bu Itri, semoga itu bisa menjawab ya Bu Itri. Thank you ya. Silakan Miss, ada yang lain? Ada Miss kita, masih banyak pertanyaannya. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Berliana. Terima kasih Bu Berliana sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya sebagai berikut Miss kita. Upaya-upaya apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak
Lalu, apalagi di zaman daring seperti ini, anak saya jadi malah banyak main game. Terima kasih, Miss. Silahkan, Miss Gita. Dalam minat belajar anak gitu ya? Betul. Ya, baik. Bapak Ibu, kemarin hari Jumat saya membawakan webinar untuk orang tua TK, begitu ya. Bagaimana memunculkan minat anak dalam belajar, maka perlu stimulasi yang banyak. Ya, Bapak Ibu, kemarin itu saya membagikan tentang metode multisensori. Bagaimana sensori tubuh anak itu difungsikan dan dimaksimalkan dari mata, telinga, dan perabaan tangan dan juga gerakan tubuh. Nah, kemarin saya membagikan kepada orang tua TK bagaimana kita merangsang anak, menstimulasi anak dalam pembelajarannya dengan memaksimalkan indera sensori mereka. Nah, begitu juga ketika misalkan nih Bapak Ibu di SD, bagaimana supaya anak kita minat dalam belajarnya, Bapak Ibu bisa memulainya dengan materi apa yang sedang mereka pelajari. Misalkan mereka sedang mempelajari materi X lah misalkan ya. Nah, dari materi X ini Bapak Ibu bisa mencari gambar-gambarnya. Kita merangsang visualnya mereka. Lalu Bapak Ibu bisa dengan auditorinya, misalkan bunyinya seperti apa atau suaranya seperti apa begitu misalkan. Dan juga bagaimana gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan terkait dengan materi itu. Nah, memunculkan minat anak memang harus sesuatu yang menarik perhatian mereka. Bagaimana menarik perhatian mereka? Yaitu dengan menstimulasi indera-indera sensorinya mereka. Karena kalau mereka cuma diperhadapkan dengan buku, atau misalkan dengan video, atau misalkan dengan gambar yang mereka lihat, mungkin itu kurang menarik bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, sebagai perpanjangan tangan guru, bagaimana Bapak Ibu menjadi guru yang terbaik buat anak-anak di rumah, mari kita mencari stimulasi yang berbeda, yang lain. Misalkan gurunya mengajarkan dari video itu ada tentang videonya gitu ya. Oh, mari Bapak Ibu mencari yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar di rumah, yang tidak perlu mencari kemana-mana misalkan ya. Dari hal-hal sederhana, itu bisa membuat Bapak Ibu kaitkan dengan materinya. Jadi anak dibuat menarik tidak hanya dari video yang dilihat dari si gurunya, tetapi juga prakteknya di rumah itu seperti apa. Orang tua membantu mengajarkan kepada anak itu dengan menstimulasi itu tadi. Visual, auditori, kinestetik, dan taktilnya mereka. Begitu. Terus apa lagi, Miss, tadi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pada zaman daring ini anaknya jadi lebih sering main game. Nah, ini tuh pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari Ibu Lisi. Maaf ya kalau saya maaf kalau saya salah baca namanya. Iya, Ibu Lisi, ya itu sama pertanyaannya. Sekarang dijawab ya, Miss ya. Terima kasih. Oh, ya, oke. Kalau untuk games, Bapak Ibu gini. Anak-anak SD ini masih sangat dibatasi dan dibimbing dalam penggunaan gadget ya. Artinya sekalipun mereka sudah punya handphone sendiri, sekalipun Bapak Ibu sudah memberikan mereka kepercayaan dengan gadget mereka, pemakaian gadget itu harus dibatasi. Karena ini berkaitan juga dengan mata mereka ya, kesehatan mata mereka, lalu apalagi anak-anak seusia gitu, kalau cuman jarinya yang bekerja gitu ya, cuman main game, itu akan berpengaruh ke fisik mereka di masa yang akan datang. Gerak mereka akan semakin lebih terbatas di kemudian hari, begitu efeknya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, penggunaan gadget, saran saya itu mohon diberi waktu. Misalkan sekolah, dari pagi misalkan nih, sekolah dari jam 8 sampai jam 12 itu menggunakan gadget. Itu pun juga dengan pendampingan. Nah, lalu setelah itu kapan lagi anak bermain memegang HP? Kalau misalkan mau mengerjakan tugasnya sore, berarti kan sudah selesai jam 12. Nah, pemegang handphone itu adalah orang tua. Seperti yang tadi saya bilang, orang tua pengendali dari aturan-aturan. Handphonenya bisa diambil. Silakan anak Bapak Ibu bermain dengan mainan mereka, bermain dengan kakak adik mereka, supaya itu bisa merangsang gerak tubuh mereka. Tidak hanya diam di tempat dengan
kamera, maaf dengan layar dan jari gitu ya. Nah, jadi betul-betul kendalinya ada sama kita. Nah, kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah terlanjur membebaskan, dan mulai saat ini Bapak Ibu memberikan aturan, maka tolong diskusikan dengan anak. Jadi jangan asal ambil, lalu kemudian Bapak Ibu ketika mengambil, anak akan marah-marah, anak akan nangis dan rewel. Nah, supaya mengurangi itu mengurangi marah-marahnya anak itu, mari berdiskusi. Berdiskusinya gini, handphone ini Mama kasih kepercayaan buat kalian untuk pelajaran PJJ, untuk belajar online dengan guru-guru. Kalau ini sudah tidak dipakai, Mama pinjam dulu, kamu nanti boleh pakai lagi untuk mengerjakan tugas atau buat main. Kamu mau main jam berapa? Silakan tanya anak Bapak Ibu, mau mainnya jam berapa? Mama kasih kepercayaan gadget ini mau main dari jam berapa sampai jam berapa. Terus misalkan nih, dia bilang, ya sepanjang hari. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mata kamu nanti rusak, badan kamu nanti akan sakit karena kamu tidak bergerak. Jadi, ayo Mama kasih misalkan 1 jam untuk bermain, silakan main dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya nih, aku pengen mainnya siang dan malam. Ya nggak apa-apa, setengah jam di siang, setengah jam di malam. Tapi tetap 1 jam. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan kesepakatan dengan anak, mohon itu disepakati dan dilakukan secara konsisten. Mau anak Bapak Ibu marah segimanapun, mau anak Bapak Ibu rewel segimanapun, beri pengertian kepada mereka, bukan beri handphonenya. Jadi tetap handphonenya Bapak Ibu pegang. Memang nggak mudah, apalagi yang kemarin tidak dibatasi ya. Yang kemarin orang tua belum membatasi anak, pasti ini menjadi suatu hukuman mungkin buat mereka, bahwa handphone saya diambil, kesenangan saya diambil, begitu ya. Tapi beri pengertian kepada mereka. Jadi misalkan nih, kalau kemarin seharian full anak kita kasih, ya berarti hari ini kita batasi 2 jam dulu deh. Setelah pembelajaran ya, 2 jam. Misalkan 1 jam di siang, atau 1 jam di sore, dan 1 jam di malam. Nah, nanti ketika anak sudah terbiasa dengan itu, kurangin lagi. Kurangin lagi menjadi misalkan 1,5 jam gitu. Atau kemudian menjadi 1 jam. Nah, kalau ini pertanyaan Ibu Lisha tadi tentang kecanduan game. Bu, definisi kecanduan bagi saya itu adalah ketika mereka sudah tidak bisa dilepaskan dari game itu. Itu kecanduan. Tetapi kalau misalkan mereka masih bisa dengan dilepaskan dari game itu gitu ya, itu mungkin bukan kecanduan ya, tetapi lebih bagaimana kita pengontrolan orang tua terhadap anak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, beri waktu ke mereka kapan mereka boleh main dan kapan mereka tidak boleh main. Jadi tetap pemegang kendali itu ada pada kita, bukan kepada anak. Dan kalau misalkan, biar diem lah Miss, cari permainan yang lain Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memberi mereka apa yang sesuai dengan mereka suka, misalkan permainan-permainan lain yang mungkin perlu kita beli, tetapi itu merangsang motorik mereka, gerak mereka. Nah, itu memang harus kita alihkan. Karena gadget itu kita aja sebagai orang dewasa, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita pegang gadget itu bahkan hampir dalam keseharian kita pegang gitu loh. Nah, tetapi kalau untuk anak, ini pun juga kurang baik ya dampaknya dalam kesehatan mata mereka, terus juga dalam ini tidak menstimulasi otak mereka dengan baik gitu. Dan itu bahkan itu bisa menjadi penghambat dalam pembentukan syaraf-syaraf di otak. Itu sih Bapak Ibu. Sehingga balik lagi ke kita, bagaimana kita mengendalikan itu semua. Semoga berhasil ya Bu, pelan-pelan saja pengurangannya, tapi nanti pada akhirnya itu bisa berhasil menjadi suatu hal yang menetap. Begitu. Terima kasih, Liz. Sama-sama. Ya, Miss kita ini ada pertanyaan 2 lagi dari parents. Nah, parents karena batas waktu sampai jam 11:30 webinar parenting kita hari ini. Jadi nanti misalkan ada parents yang masih ingin berdiskusi dengan Miss kita, ingin bertanya kepada Miss kita, nanti saya akan sharekan nomor Miss kita, gitu ya Miss ya. Ya, saya akan sharekan nomor Miss kita. Jadi parents bisa bertanya langsung kepada Miss kita, berdiskusi langsung kepada Miss kita. Baik, tinggal 2 pertanyaan terakhir, Miss. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahel. Ibu Rahel mau tanya seperti ini.
Miss mau tanya, anak saya yang besar mungkin karena akibat PSBB ini jadi jarang bergaul dengan orang lain. Nah, maaf, jadi jarang bergaul dengan orang lain. Kadang sekarang ini jadi susah sekali kalau disuruh misalkan begini, ayo dong kok chattingan sama teman-teman dan lain-lain, atau ayo dong kok misalkan menyapa teman-teman lainnya. Nah, anaknya bilang seperti ini, enggak males. Teman-teman mah kalau chattingan suka nggak jelas gitu. Mesti gimana ya Miss kita hadepinnya? Lalu apa emang anak seumuran kelas 6 itu emosinya lebih labil? Karena sepertinya kok anak saya yang besar kelihatannya jadi lebih sering marah-marah, terutama ke adik-adiknya. Apa mungkin karena dia merasa sudah besar, padahal sebenarnya masih kecil? Terima kasih Miss kita. Terima kasih Ibu Rahel. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Ini, perkembangan remaja itu sekarang semakin menurun usianya. Dulu zaman saya yang namanya remaja itu umur 12 tahun, SMP lah. SD itu ya masih anak-anak begitu ya. Tapi sekarang ini nih Bapak Ibu kelas 5, kelas 6 itu sudah masuk ke usia pra-remaja menuju remaja. Jadi seperti yang Ibu Rahel tadi bilang, ini adalah suatu bentuk peralihan anaknya ya Bu, anaknya yang pertama, bahwa dia merasa bahwa ini keren loh anaknya udah bilang gini, teman-teman saya mah nggak jelas kalau chattingan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tanya terus yang jelas menurut Koko ya kayak gimana? Karena mungkin dia berpikir, apa sih kalau cuma ngobrol gitu doang, misalkan ujung-ujungnya kan anak-anak tuh sering ejek-ejekan gitu. Nah, bagi anaknya Bu Rahel, apaan sih? Nggak lucu gitu ya. Dan pada akhirnya dia tidak mau chattingan dengan teman-temannya. Bu, tidak masalah. Tidak masalah sekalipun masa PJJ seperti ini, anak-anak kita membatasi dengan teman-temannya dengan alasan yang tepat, dengan alasan yang jelas. Alasan dari putranya ibu adalah, teman-teman saya kalau chattingan nggak jelas. Nah, kita mungkin bisa explore, nggak jelasnya emang kayak gimana? Ya suka ejek-ejekan, berarti anak kita bener dong. Berarti anak kita pemikirannya mateng dong. Udah mateng gitu ya, pemikiran anak kita udah bagus gitu ya. Nah, maka dari itu ya sudah ketika dia memilih untuk tidak chattingan dengan teman-temannya, ya udah nggak apa-apa. Toh juga sosialisasi masih bisa dengan adik-adiknya begitu. Nah, lalu umuran kelas 6 SD emosinya sudah labil. Ya, mulai labil karena apa? Bapak Ibu, mereka sudah masuk ke masa pra-remaja. Artinya mereka sudah bisa melihat dirinya dia sendiri itu berbeda dengan teman-temannya, dirinya dia sendiri harus lebih baik daripada teman-temannya, dan sensitivitas mereka akan meningkat. Ini Bapak Ibu, dari sejak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, saya sudah melihat perubahan ini tuh bahwa anak-anak yang usia kelas 5 saja sudah ada yang menstruasi. Nah, saya kurang tahu nih, anak putra-putri Bapak Ibu bagaimana gitu ya. Kelas 5 sudah menstruasi, kelas 6 juga sudah menstruasi. Nah, itu untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki, nah apakah betul bahwa laki-laki itu dalam pubertasnya lebih lambat daripada perempuan. Tetapi bukan berarti kelas 6 juga tidak ada yang belum pubertas ya, pasti ada begitu ya. Yang laki-laki juga mungkin sudah ada yang pubertas. Mungkin tidak dilihat dari ciri-ciri mimpi basah, mungkin nggak dilihat dari itu ya. Tetapi dari emosi yang sudah mulai labil. Nah, Bapak Ibu, pendampingan Bapak Ibu lebih ekstra di masa remaja. Maka dari itu, Bapak Ibu, ini perlu kita persiapkan ya, ketika anak-anak kita sudah masuk ke masa remaja, pendampingan ini lebih banyak lagi. Jangan lagi menjadi orang tua yang otoriter, tetapi jadilah teman buat mereka. Sekalipun anak kita salah, jadilah teman. Kalau orang tua nih zaman dulu ketika anaknya salah, abis tuh dia marahin. Abis tuh bakalan disalah-salahin. Tapi kalau menjadi orang tua yang sekarang, menjadi teman buat mereka, kita bisa tanya sama mereka, kenapa sih harus kayak gini? Emangnya nggak bisa ya dengan nggak marah-marah? Kenapa sih dedenya harus dimarahin? Emang apa sih yang kamu rasain sampai harus kamu marah-marah kayak gitu? Nah, jadi menjadi teman mereka itu hal yang penting. Apalagi pendampingan pada saat mereka remaja seperti ini. Jangan sampai mereka lebih nyaman dengan orang di luar kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih anak-anak kita lebih nyaman dengan kita ya. Paling tidak dengan gurunya lah nyaman untuk bercerita. Orang tua lebih penting lagi dinyamanin sama anaknya untuk bercerita. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Rahel ya Bu. Bahwa anak Bu Rahel yang pertama berarti memang
sedang mengalami fase itu. Begitu. Silakan, Miss. Ya, satu pertanyaan terakhir, Miss Gita. Bapak Ibu, habis ini saya tutup dulu pertanyaannya ya. Nanti untuk pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar bisa saya sampaikan ke Miss Gita setelah acara ini berakhir, dan nanti akan Miss Gita sampaikan kepada Bapak Ibu melalui WA. Begitu ya. Ya, pertanyaan terakhir dari Ibu Karisa. Ibu Karisa mau tanya seperti ini, Miss Gita. Bagaimana cara menjelaskan konsekuensi ke anak dengan tegas, tapi kita nggak pakai emosi? Biar anak itu paham, karena kadang kalau dijelaskan dengan baik, kadang malah tetap dilakukan. Jenis konsekuensi apa yang sebaiknya kita kasih ke anak? Terima kasih, Miss. Iya, terima kasih Ibu Karisa ya. Baik, Ibu Karisa, di masa anak-anak SD ini memang konsekuensi yang kita kasih itu adalah dilihat dari kekonsistenan kita. Jadi konsekuensi yang tegas tetapi tidak pakai emosi. Yang pertama kitanya harus mengendalikan dulu supaya kita tidak emosi dulu ya. Jadi maksudnya sesalah apapun anak kita, ini pun gitu ya, sekesal apapun kita sama mereka, kita menjelaskannya dengan nada yang datar gitu ya, bukan dengan nada tinggi begitu. Nah, lalu bagaimana menjelaskan konsekuensinya ke anak? Kita kasih tahu kepada anak bahwa sebab akibat, ya, jelaskan sebab akibat sama mereka. Kenapa bisa begini? Penyebabnya karena ini. Kenapa ada hal seperti ini? Dikarenakan kamu yang begini. Nah, lalu buat kesepakatan dengan mereka. Kalau misalkan kamu melakukan lagi seperti itu, apa yang boleh Mama lakukan? Boleh Mama ambil handphonenya, misalkan ya. Atau boleh Mama matikan televisinya? Kamu nggak boleh nonton TV? Boleh nggak? Kalau kamu melakukan ini lagi. Misalkan dia bilang, iyalah boleh, sok aku nggak akan lagi, misalkan seperti itu ya. Dia bilang, iya nggak akan lagi. Nah, ketika anak melakukan itu lagi, Bapak Ibu konsisten dengan apa yang kita bicarakan. Lakukan itu. Matikan TV-nya, ambil handphonenya. Lalu kemudian kita jelaskan, ingat nggak kesepakatan kita sebelumnya? Mama boleh ngambil HP kan? Kalau kamu melakukan ini, berarti boleh ya Mama ambil. Ambil. Nah, lalu konsekuensi apa yang kita kasih ke anak yang memang tepat begitu ya. Ini juga menjadi PR bagi saya pribadi, bagaimana membuat satu hukuman atau konsekuensi kepada anak, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi down gitu ya. Bapak Ibu, hukuman terbaik bagi anak itu bukan dengan menyakiti, tetapi dengan mengambil apa yang dia suka. Ya, saya ulangi. Hukuman bagi anak atau konsekuensi bagi anak itu bukan dengan memberikan sesuatu yang menyakitkan, tetapi dengan mengambil apa yang dia suka. Contoh, dia suka sekali nonton TV. Maka yang kita ambil adalah jam nonton TV-nya dia. Itu adalah konsekuensi. Itu adalah bentuk hukuman. Jadi bentuk hukuman itu bukan selalu yang misalkan mereka harus menulis inilah atau mereka harus mengerjakan inilah tugas tambahan dari mama papa gitu ya. Enggak seperti itu, tapi dengan mengambil sesuatu yang mereka suka. Misalkan anak kita suka dengan main handphone, ya udah konsekuensinya yaitu dengan kita ambil handphonenya, lalu kita bikin kesepakatan selanjutnya. Anak kita itu anak-anak yang dinamis. Namanya juga manusia ya Bapak Ibu. Kita pun juga sama. Dan pembelajaran ini memang harus kita terus-menerus kita sempurnakan hari per hari, bulan per bulan. Itu memang harus kita bikin dengan anak komunikasi yang memang lebih berkualitas dengan mereka. Jadi kalau Ibu tanya konsekuensi yang memang paten, secara psikologis memang tidak ada konsekuensi paten untuk anak SD. Atau bahkan SMP, SMA pun juga tidak ada. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan mereka kekonsistenan dari apa yang sudah kita sepakati. Makanya dari awal sepakati dulu, kalau kamu melanggar, Mama boleh melakukan apa. Dan kalau anak melanggar, maka konsisten, lakukanlah itu. Konsisten dengan omongan kita. Begitu Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Ibu Karisa. Silakan Miss. Ya, terima kasih Miss Gita. Bapak Ibu, saya tutup ya pertanyaannya untuk webinar pada pagi hari ini. Jadi nanti selanjutnya setiap pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab bisa nanti disampaikan
melalui chat atau nanti bisa Bapak Ibu langsung menghubungi Miss kita di nomor WhatsApp yang nanti saya akan berikan melalui wali kelas dari anak-anak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari materi webinar kita hari ini. Peran kita sebagai orang tua dalam pendampingan kepada anak kita harus menjadi pemegang kendali keluarga. Lalu kita bisa menjadi role model bagi anak kita, dan kita bisa menjadi teman atau guru bagi anak kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, 5 bahasa kasih yang tadi sudah Miss kita jelaskan, bisa memperkuat kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak kita di rumah. Jadi parents tetap semangat, karena Anda adalah orang tua terbaik, terhebat bagi anak-anak Anda di rumah. Untuk yang terakhir, saya persilahkan kepada Ibu Dia untuk memberikan kata sambutan terakhir dan juga menutup dalam doa kegiatan webinar parenting kita hari ini. Dipersilahkan Bu Dia. Ya, terima kasih Miss Arong. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Miss kita yang sudah menjadi fasilitator kita dalam pembelajaran kita hari ini, Miss kita. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Bu, sharing ilmunya, kita sama-sama belajar. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua murid. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas peran serta Bapak Ibu di dalam kegiatan webinar ini. Kegiatan webinar ini menjadi satu sarana bagi kita sama-sama belajar. Kita tidak menggurui, tetapi ini sama-sama belajar. Oleh karena itu, karena ini menjadi sarana belajar, saya berharap tidak berhenti sampai sini. Kami minta masukan, evaluasi dari Bapak Ibu orang tua, bahkan materi apa ya yang nanti kita akan menjadi bahan pembelajaran kita di webinar selanjutnya. Silakan Bapak Ibu memberikan masukan di link daftar hadir dan evaluasi. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk menyiapkan webinar kami selanjutnya, sehingga benar-benar kita semakin diberkati dengan banyak pembelajaran menjadi orang tua yang semakin lebih baik lagi. Bapak Ibu, kami bersyukur untuk kesempatan kita pada saat ini. Tentunya orang tua ini adalah satu peran yang menjadi anugerah Tuhan bagi kita, bukan menjadi beban. Orang tua adalah peran yang merupakan anugerah Tuhan. Kita menjadi anugerah bagi anak-anak kita. Mari kita menjalankan peran kita ini dengan penuh sukacita. Kita menjadi orang tua yang bisa menjadi guru juga yang terbaik buat anak-anak kita, menjadi role model yang terbaik buat anak-anak kita. Masa depan anak-anak yang baik, sedikit banyaknya ada andil dan peran kita sebagai orang tua. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang tua dan sekaligus menjadi guru yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru SD yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Pengurus, Pak Ferry, Bu Linda, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan webinar untuk parenting pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Melalui webinar parenting hari ini Tuhan, kami boleh diskusi, kami boleh belajar bersama untuk menjadi orang tua dan sekaligus guru yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami bersyukur untuk peran kami semuanya sebagai orang tua. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan memberikan peran kami sebagai orang tua adalah peran yang terindah bagi kami. Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Mari ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami dengan berbagai kesibukan yang ada saat ini, tidak menjadikan kami pusing, tidak menjadikan kami lelah ataupun berputus asa. Tetapi ini boleh menjadi kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap kami para orang tua siswa yang ada Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan, supaya boleh senantiasa diberkati di dalam membimbing anak-anaknya Tuhan, supaya boleh menjadi sahabat, boleh menjadi role model yang terbaik bagi anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Begitu juga Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, mungkin kami mengalami kesulitan Tuhan,
di dalam kami harus bekerja, tetapi kami juga boleh membimbing membimbing anak-anak kami di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami boleh memerankan fungsi kami, memerankan bagian kami masing-masing dengan bijak Tuhan. Kami tetap boleh bekerja, tetapi kami juga boleh tetap mendampingi dan membimbing anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kegiatan webinar ini. Biarlah Tuhan memberkati webinar-webinar kami selanjutnya untuk boleh menjadi sarana pembelajaran yang lebih baik bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu orang tua siswa, terima kasih Miss Gita dan juga Bapak Ibu pengurus. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Miss Arum. Mari Miss Arum. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, parents, saya boleh bisa mohon untuk buka kameranya semua karena terakhir kita akan foto bersama ya parents ya. Dimohon untuk para parents untuk membuka kameranya. Boleh dibantu oleh Bapak Ibu Guru SD BPK Penabur Tasikmalaya untuk mengambil foto bersama-sama dengan parents. Saya tunggu sampai semuanya open kamera ya, parents. Baik, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Yuk, mari Bapak Ibu tunjukin senyum tercantik, tergantengnya. Yuk, mari kita sama-sama foto bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih parents. Dengan kegiatan webinar kita hari ini sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Kami tunggu evaluasi dari Bapak Ibu semuanya. Nanti link akan saya berikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Nanti Bapak Ibu wali kelas yang akan men-sharekan kepada orang tua murid sekalian. Sampai jumpa pada webinar kita berikutnya, parents. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu orang tua. Tuhan memberkati semuanya. Sehat semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.